Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zohar Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih berikan kesehatan, kesempatan serta nikmat ilmu sehingga dapat berkumpul dalam keadaan yang baik ini. Teman-teman sekalian, izinkan saya bertanya, pernahkah kalian merasa tertinggal melihat orang lain sudah mempunyai banyak pencapaian, sudah produktif, sudah percaya diri, sedangkan kita masih merasa jalan di tempat? Atau kalian mungkin pernah merasa tidak cukup baik hanya karena membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain? Jika iya, berarti kita pernah berada di titik yang sama. Di era sekarang, kita hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain melalui media sosial. Ada yang sukses berbisnisnya, ada yang berprestasi dalam bidang akademiknya, ada pula yang mungkin hidupnya terlihat sempurna. Tanpa kita sadari, kita mulai bertanya pada diri kita sendiri, kenapa aku belum seperti mereka? Padahal pengembangan diri itu bukan tentang menjadi orang lain, tetapi pengembangan diri adalah proses menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Teman-teman, self-development atau pengembangan diri bukan sesuatu yang instan, tetapi pengembangan diri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran, konsistensi, serta keberanian. Ada 3 langkah sederhana yang menurut saya penting dalam proses pengembangan diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Bagaimana kita bisa berkembang kalau kita sendiri tidak mengenal siapa diri kita, apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, dan apa yang sebenarnya ingin kita capai. Banyak orang sibuk mengikuti standar orang lain sampai lupa memahami dirinya sendiri. Maka mengenali diri sendiri adalah fondasi utama, karena orang yang mengenal dirinya sendiri akan lebih mudah menentukan langkah hidupnya. Yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Mari jujur pada diri sendiri. Bukankah terkadang kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita takut untuk memulai? Takut gagal, takut ditolak, takut salah, bahkan takut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal pertumbuhan itu tidak lahir dari sebuah kenyamanan. Kita tidak akan berkembang jika kita terus bertahan pada rutinitas yang sama tanpa tantangan baru. Coba tanyakan pada diri kita sendiri, kapan terakhir kali kita mencoba hal baru? Kapan terakhir kali kita melakukan sesuatu yang sebenarnya menakutkan, tapi penting untuk pengembangan diri kita? Seringkali batas terbesar bukan dari kemampuan kita, melainkan dari rasa takut kita sendiri. Yang ketiga, konsistensi dalam perbaikan kecil. Banyak orang itu menginginkan hasil yang besar, tapi malas melakukan langkah yang kecil. Ingin pintar, tetapi tidak mau belajar yang rumit. Ingin percaya diri, tetapi tidak melatih kemampuan berbicaranya. Ingin sukses, tetapi tidak disiplin dengan waktunya. Padahal perubahan besar itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Teman-teman yang saya hormati, seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita ingin langsung sempurna, padahal menjadi lebih baik itu adalah sebuah proses. Tidak masalah jika hari ini kita belum sampai ke tujuan. Yang penting kita tidak berhenti untuk bertumbuh. Tidak masalah jika langkah kita kecil. Yang penting kita tetap berjalan dan berkembang. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang terus bertahan dan berkembang. Sebagai penutup, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semua untuk mulai mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Jika bukan sekarang, kapan lagi kita mulai memperbaiki diri? Jika bukan kita sendiri, siapa lagi yang akan bertanggung jawab atas masa depan kita? Mari mulai dari langkah sederhana, kenali diri sendiri, berani mencoba, dan konsistensi untuk bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita yaitu tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibangun sedikit demi sedikit melalui usaha dan kesadaran. Sekian
Sekian pidato yang dapat saya sampaikan.